Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi yang kemarin di-share di Google Classroom melalui video pembelajaran ini. Pada saat pertemuan pertama kita udah membahas tentang materi statistika, yaitu tentang data, sampel, populasi dan sebagainya, serta bentuk-bentuk penyajian data. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Baiklah, kita mulai. Namun sebelum saya akan memperkenalkan diri data saya, karena di kelas ini saya baru pertama kali mengajar. Nama Bapak itu Abdul Romil, tempatnya di Musi Banyu Asin, pekerjaan sebagai guru SMK Negeri 1 Surakarta. Kemudian di sekolah Pak mendapat tugas tambahan sebagai guru dan juga bendahara. Kemudian email Bapak itu adalah ahlan.wasana@gmail.com. Facebooknya Mustafa Anjela, bisa di-add untuk sarana komunikasi bagi kalian dalam belajar apabila ada kesulitan. Nomor hatinya 0853 8143 juga nomor WA. Silakan ditambahkan dan konsultasi jika ada kesulitan dalam belajar. Pendidikan SD-nya di SD Negeri Pelajar Banyu Asin 3 tahun 1990 sampai 1996. SMP-nya di SD Sanudin Pangkalan Balai tahun 1996 sampai 1999. SMA-nya di SD Negeri 1 Banyu Asin 3 tahun 1999 sampai 2002. Sedangkan salah satunya dengan jurusan Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan, jurusan Program Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya dari 2002 sampai 2006. Kita melanjutkan ke program Magister Pendidikan Matematika dari Universitas Sriwijaya dari 2015 sampai 2017. Lengkap prestasi penghargaan, kemudian publikasi ilmiah, ilmiah bisa dibaca. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi yang kita pelajari. Untuk kompetensi pengetahuan, diharapkan kalian mempunyai kompetensi untuk menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Jadi data yang dibahas itu data tunggal dan data berkelompok. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, diharapkan nanti kamu punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Oke, lanjutkan. Ukuran pemusatan data. Pemusatan data itu terdiri dari min, merupakan nilai perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Min ini disebut juga sebagai rata-rata. Rata-rata hitung. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data setelah data diurutkan. Jadi data tersebut diurutkan dari kecil ke besar. Setelah itu diambil datanya. Kemudian ini ada modus. Modus ini merupakan nilai data yang paling sering muncul dari kumpulan banyak data. Jadi apabila ada data yang paling banyak muncul, angka 2, 3, 4, 2 itu merupakan modus. Oke, kita bahas yang pertama tentang mean atau rata-rata. Rata-rata disebut juga dengan rataan. Rata-rata itu ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, kemudian rata-rata harmoni, serta rata-rata terproporsi. Selanjutnya bagaimana itu rata-rata hitung? Rata-rata hitung populasi dinyatakan dengan lambang mu. Ini lambang mu, dibaca mu. Sedangkan rata-rata hitung sampel dinyatakan dengan lambang di X bergaris atas, dibaca sebagai X bar. Ini ada garis atasnya. Ya. Jadi kalau rata-rata populasi simbolnya adalah mu, sedangkan rata-rata sampel itu simbolnya adalah X bar atau dan lain-lain. Jadi ini bentuk penulisan sebagai simbol. Jadi orang menggunakan simbol. Tapi pada umumnya simbol adalah X bar untuk rata-rata sampel,
dan mu untuk rata-rata. Selanjutnya, rata-rata hitung data tunggal. Jadi kita bahas tentang data tunggal. Dari suatu sampel, jika ada sampel itu nilainya adalah X1, X2 sampai Xn, atau artinya sebanyak N sampel. Nah, X ini menyatakan X1, X2 dan seterusnya merupakan nilai data. Maka rata-rata hitungnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi dengan N banyak data. Jadi jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Jadi X1 tambah X2 ditambah Xn itu merupakan jumlah dari nilai data. Itu data tunggal. Atau ditulis dengan notasi sigma sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Xi untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan boleh ditulis 1 per N dikali dengan sigma fungsinya Xi, I nya dari 1 sampai N, di mana N ini I merupakan bilangan. Contoh, nilai ulangan matematika 5 siswa kelas X akuntansi adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. Tentukan rata-rata hitung nilai siswa tersebut. Oke, jadi kita ketahui datanya adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. Ini nilai data. N-nya 5. N ini merupakan banyak data. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Maka X barnya adalah sigma Xi dibagi N. Sigma Xi itu adalah jumlah dari nilai data. 8 ditambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 5. Dapatlah nilainya 35. N-nya 5. Maka 35 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 7. Hingga rata-rata dari nilai ulangan matematika 5 siswa di kelas 10 itu adalah 7. Oke, data berbobot. Dikatakan data berbobot, dia mempunyai frekuensi data. Ya. Maka rata-ratanya adalah X bar, rata-rata hitungnya sama dengan sigma F X dibagi sigma F. F ini frekuensi, X ini adalah nilai data. Contoh, berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping. Ini tabelnya. Berat 1 kg, kemudian ada frekuensi. Di sini ada 5 kg, ada 6. Jadi paket yang benar 5 kg ini ada 6 paket. 6 kg ada 8, 7 ada 12, 8 ada 4. Nah, ditanya rata-rata berat paket dalam minggu tersebut adalah, kurang pemirsa ada saja jawab. Nah, di sini kita tabel. Kemudian kita kasih tabel tambahan. Untuk nilai F kali X, ya, kita dapatkan 5 kali 6 30, 6 kali 8 48, 7 kali 12 84, 8 kali 4 32. Jumlahkan F nya 194, sedangkan jumlah frekuensinya ada 30. Jika kita tinggal masukkan ke rumus, X bar sama dengan sigma Fx dibagi F, jumlah F nya adalah 194, sedangkan sigma F nya 30, maka 194 bagi 36,47. Sehingga rata-rata berat paket adalah 6,47 kg. Data kelompok. Bagaimana kalau ukuran pemesanan data? Min-nya adalah data kelompok. Cara pertama kita bisa menggunakan internetnya ada masalah. Cara pertama kita bisa menggunakan nilai titik tengah. Rumusnya sama, X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Dengan nilai X yang merupakan nilai tengah. Contoh, tentukan min nilai tes matematika 2 orang siswa yang disajikan pada tabel di samping. Ini nilainya. Nilai 3 sampai 4 ini nilai data berkelompok. 3 sampai 4, 3 sampai 2, 5 sampai 6, 4, 7 sampai 8, 8, 9 sampai 10 ada 6. Sehingga jumlah frekuensi ada 20.
Sekarang kita selesaikan dengan referensinya. Kita tambah dua kolom. Kolom pertama itu X merupakan nilai tengah, kemudian yang kolom kedua frekuensi dengan cari nilai tengah. Nilai tengah X 3, nilai antara 3 sampai 4, maka nilai tengah 3 tambah 4 bagi 2 dapat 7,5. 5 tambah 6 bagi 2, nilai tengahnya 5,5. 7 tambah 8 bagi 2, 7,5. 9 tambah 10 bagi 2, 9,5. Kemudian kita kalikan 2 kali 2 dikali dengan 7,57 dan seterusnya. Dan kita dapatkan berapa? Ini jumlah fx-nya adalah 6, kemudian jumlah fx-nya 20. Lakukan ke persamaan, maka 146 dibagi dengan 20. 146 ini sebagai jumlah fx dibagi dengan jumlah. Membaca rata-rata 7,3. Kemudian untuk mencari data dengan cara kedua, kita menggunakan rata-rata sementara. Rumusnya X bar sama dengan X0 ditambah sigma FD dibagi dengan D itu merupakan X dibagi dengan X0, nilai data dikurang dengan nilai rata-rata sementara. Jadi kita akan menentukan siapa data mana yang jadi rata-rata sementara. Contoh, jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67, ini ada tabelnya. Diambil rata-rata sementaranya adalah 67. Ya. Artinya kisaran nilainya dari 65 sampai 69 pada frekuensi 17. Maka rata-rata nilai titik tengahnya adalah 67. 67 ini didapat dari 65 ditambah 69 bagi 2. Nah, 67 di sini dijadikan sebagai rata-rata sementara. Maka dengan menggunakan metode rata-rata sementara, berapakah nilai rata-rata dari data tersebut? Ya. Kita jawab. Ini tabelnya tambah kolom D, kemudian ada X. Sekarang D-nya itu adalah X dikurang X0. X-nya itu di sini pada nilai 55 sampai 59, 57 dikurang dengan X0-nya adalah 67, dan 57 kurang 67 itu negatif 10. 67 dikurang 67, maka dikalikan dulu ya. 4 dikali dengan min 10 berarti min 40. Ini juga sama, negatif 5 didapat dari 62 dikurang 57. Hasil perkalian dengan frekuensinya ada negatif 50 dan seterusnya. Ya, didapatkan jumlah dari FD-nya adalah 30. Jika kita masukkan ke persamaan, X bar sama dengan X0, 67, nilai ditambah dengan sigma FD per FD-nya 30, sigma FD ada 50, dapatlah 67,5. Demikianlah, nanti kita akan melanjutkan dengan menggunakan mencari nilai rata-rata itu bisa, yang terakhir ada dengan coding metode kelompok. Ini latihan soal ini telah kalian jawab di Google Classroom, tapi dari sekian banyak anak yang menjawab itu hanya beberapa orang yang benar. Pak harapkan dari video yang dibuat ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami. Kemudian silakan dikerjakan kembali tugasnya. Yang belum ikut silakan. Nah, kemudian kita akan melihat capaian dari Google Classroom kalian. Ya, mungkin ini saja barangkali yang baru perlu Pak sampaikan. Lebih kurang Pak mohon maaf. Silakan dipelajari. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan metode percodian dengan coding. Kemudian kita juga akan menemukan dari nilai media.